Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia YouTube channel kami di mana saja kalian berada, khususnya yang beragama Islam. Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim atau beragama Islam, dan mayoritas penduduknya pun bermadzhab Syafi'i, mazhab yang terbanyak di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Imam Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasannya. Berkat otaknya yang encer, ia sangat cepat menghafal syair, pandai berbahasa Arab dan sastra. Kepandaiannya dalam sastra juga mendapat pujian dan pengakuan. Imam Syafi'i adalah ulama yang tak pernah berhenti belajar. Ia rela melanglang buana mencari ilmu agama ke berbagai kota penting di dunia Islam. Kota Makkah menjadi kota pertama tempat menimba ilmu sang imam besar. Di kota nenek moyangnya itu, ia menimba ilmu fikih dengan berguru kepada seorang mufti bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ia sangat menyenangi ilmu fikih. Selain belajar dari mufti Makkah, Imam Syafi'i pun berguru kepada Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Iyad, dan banyak yang lainnya. Kemampuannya dalam ilmu fikih sudah diakui, meski ia baru beberapa tahun mengikuti halaqah dari para ulama besar di Makkah. Ketertarikannya dalam bidang fikih membuatnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Di kota tujuan hijrah Rasulullah SAW itu, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Ia berhasil menghafal kitab Muwatta dari Imam Malik hanya 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i. Kecerdasan Imam Syafi'i membuat Imam Malik begitu mengaguminya. Sang imam pun begitu mengagumi dua orang gurunya, yakni Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz, cetus Imam Syafi'i. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, Malik menjadi bintang di majelis itu. Setelah berguru di Madinah, Imam Syafi'i pun hijrah ke Yaman, tanah leluhur dari sang ibu. Ia sempat bekerja di kota ini. Ia mendatangi sederet ulama yang ada di kota Yaman, seperti Mutarib bin Mazin, Hisam bin Yusuf Al-Qadi, dan banyak lagi kota yang lainnya. Dari Yaman, ia melanjutkan pencarian dan penyebaran ilmunya ke kota Baghdad, Irak. Di metropolis intelektual dunia itu, ia belajar ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan, seorang ahli fikih di Irak. Selain itu, ia sempat berguru dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal di Makkah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i menimba ilmu fikih, usul mazhab, serta penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya, mazhab Qadim. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru. Ia wafat di kota Fustat, Kairo, tua pada akhir bulan Rajab 204 Hijrah atau 819 Masehi. Dedikasinya dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala hingga kini tetap dikenang umat Islam di seantero dunia. Nasir As-Sunnah wal Hadis. Gelar itu ditabalkan kepada Imam Syafi'i berkat keteguhannya membela sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Pendiri mazhab fikih Syafi'i ini senantiasa menjalankan wasiat Rasulullah SAW, yakni menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukum, terutama dalam masalah akidah. Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Begitulah pesan sang imam. Ia bahkan secara tegas menolak ilmu kalam. Setiap orang yang berbicara mutakalim dengan sumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya adalah benar. Tetapi jika dari selain keduanya, maka ucapannya hanyalah igauan belaka. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Puji Imam Ahmad bin Hambal, ulama pendiri mazhab Hambali, yang juga dikagumi Imam Syafi'i. Tak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Ungkap Tasi Kubri dalam kitab Miftahus Sa'adah. Ia tak hanya dikenal dengan keluhuran ilmunya, namun juga kemuliaan akhlaknya. Para ulama menyatakan bahwa sang imam pendiri mazhab Syafi'i itu adalah figur yang amanah, zuhud, wara, takwa, dan dermawan.
tingkah lakunya yang baik dan mempunyai derajat keilmuan yang tinggi. Selama hidupnya, Imam Syafi'i mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia juga dikenal sebagai ulama yang produktif. Ratusan kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan ilmu agama lainnya telah dipersembahkan bagi umat Islam. Menurut Ibnu Julak, tak kurang dari 200 kitab penting telah ditulis sang imam. Al-Marwazi menyebutkan tak kurang dari 113 kitab ilmu agama telah disumbangkannya bagi pengembangan agama yang diajarkan Muhammad SAW. Menurut Ibnu An-Nadim dalam Al-Fahrasat, kitab Al-Um merupakan karya sang imam yang paling populer. Kitab yang terdiri atas 4 jilid itu mengupas dan membedah 128 masalah keagamaan. Al-Um menjadi kitab dan rujukan penting bagi pengikut mazhab Syafi'i. Pada awalnya, kitab itu dikembangkan oleh pengikutnya di Mesir, seperti Al-Muzani, Al-Buwaiti, serta Ar-Rabi Jizi bin Sulaiman. Nah, para pemirsa, sampai di sini video kita tentang mazhab Imam Syafi'i. Sampai jumpa bersama kami dengan video yang menarik lainnya. Tetaplah terus di channel kami dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.